Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas jurnal ilmiah mengenai analisis integrasi keislaman pada materi kimia pangan dari segi sumber, manfaat, dan keterpahaman ilmiah. Artikel ini ditulis oleh Gausiatul Hasanah, Siti Suryaningsih, dan Dila Fayrusi. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita sejenak untuk membacakan Nabi Muhammad. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf, maka perkenalkan saya Neni Maryam dengan NIM 121208084 dari kelas 3C Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Arti dari jurnal tadris kimia dengan website tertera. Adapun outline yang akan kita bahas, yang pertama mengenai penemuan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, serta yang keempat kesimpulan. Bagian yang pertama mengenai pendahuluan, di mana integrasi keislaman merupakan proses penggabungan ilmu pengetahuan umum dengan agama menjadi satu kesatuan yang didasarkan pada seluruh ilmu berasal dari Tuhan. Proses pencarian, penerapan, dan penyebarannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum menginjak lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa sih kimia pangan itu. Kimia pangan adalah studi mengenai proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis bahan pangan. Cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai kriteria pangan yang baik dan aman untuk dikonsumsi atau kandungan nutrisi. Nah, sedangkan komponen yang akan dibahas pada artikel ini adalah yang pertama protein, kedua karbohidrat, dan yang ketiga lemak. Adapun model yang integrasi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah model diadik biologis, di mana menurut model ini diilustrasikan dengan dua lingkaran yang saling berpotongan, di mana irisan dari kedua lingkaran tersebut menunjukkan atau menggambarkan dari dialog antara sains dan agama yang merupakan yang tidak lain adalah kesamaan di antara keduanya. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Research and Development dengan modul 4-Step Teaching Material Development atau 4STMD dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama seleksi, yang kedua strukturalisasi, yang ketiga karakterisasi, dan yang keempat reduksi. Nah, keempat tahap tersebut dijelaskan secara rinci dengan yang pertama seleksi. Seleksi ini merupakan kajian kepustakaan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan materi yang akan dianalisis seperti studi sumber bahan ajar dan lainnya. Nah, pada tahap ini pengumpulan kepustakaan atau sumber bahan ajarnya itu bisa dari internet, buku, atau bahkan dari sumber dari ahlinya langsung. Pada tahap strukturalisasi dilakukan menstruktur materi. Tahap seleksi secara didaktis agar materi dapat lebih mudah dipahami. Kemudian pada karakterisasi terjadi tahap mengidentifikasi karakter, konsep menggunakan penulisan ide pokok yang telah dikembangkan, dan yang keempat tahap reduksi. Nah, tahap reduksi ini merupakan tahap yang pilihan, di mana tahap ini dilakukan jika analisis konsep yang dihasilkan dari karakterisasi menghasilkan kategori sulit. Adapun subjek dalam penelitian kali ini adalah 2 ahli tafsir, 2 dosen ahli materi, dan 56 mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2016-2017 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagian 3 mengenai hasil dan pembahasan. Secara umum, data yang dihasilkan dari penelitian ini terdapat 2 jenis. Yang pertama data kualitatif dan yang kedua data kuantitatif. Pada data kualitatif menghasilkan validasi ahli pada kumpulan materi seleksi dan validasi ahli pada kumpulan materi strukturalisasi. Dan sedangkan pada data kuantitatif berupa jumlah jawaban benar responden pada tahap identifikasi konsep sulit. Nah, secara umum pada tahap seleksi ini, secara khusus pada tahap seleksi ini menghasilkan 3 garis besar. Yang pertama, konsep yang diintegrasikan sudah sesuai, ayat dan tafsir yang digunakan sudah sesuai, namun beberapa bagian perlu ditambahkan seperti sanad hadis yang belum lengkap.
Nah, sedangkan pada tahap strukturalisasi menghasilkan struktur makro yang meliputi karbohidrat, protein, lipid, masing-masing memuat dua bagian yaitu sumber bahan pangan serta manfaatnya. Dapat dilihat di gambar di samping bahwasanya terdapat keterkaitan antara karbohidrat dengan kimia, protein dengan kimia, lipid dengan kimia. Sedangkan pada tahap karakterisasi, dihasilkan presentasi tingkat kesulitan dan keterpahaman teks konsep yang telah diintegrasikan pada 56 mahasiswa pendidikan kimia yang telah mendapatkan mata kuliah kimia pangan. Nah, dilihat dari tabel hasil karakterisasi tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata yang dihasilkan adalah 90 dengan kriteria konsep mudah dan tingkat keterpahaman teksnya itu tinggi. Berdasarkan dari tahap karakterisasi tersebut, yang hasilkan kriteria mudah dan tingkat keterpahamannya yang tinggi dengan rata-rata 90%, maka tahap prediksi ini tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang diintegrasikan dengan keislaman dapat dengan mudah dipahami oleh mahasiswa. Sehingga kesimpulannya, analisis integrasi keislaman pada pokok bahasan karbohidrat, lipid, dan protein menghasilkan 10 terintegrasi keislaman, di mana konsep yang telah diintegrasikan memiliki kriteria mudah dengan tingkat keterpahaman yang tinggi dan layak untuk disampaikan atau dibaca oleh mahasiswa, sehingga materi kimia dapat diintegrasikan dengan konten keislaman sesuai dengan visi universitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahannya. Kesalahan dan kekurangan murni mutlak datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, saya memiliki suatu kutipan dari Linie yang menyatakan, berhentilah membuat yang suram-suram, hiduplah dengan ceria, kita akan masih muda. Dengan kutipan tersebut diharapkan dapat menambah semangat bagi kita para generasi muda untuk tetap untuk mengembangkan sains dan agama dengan model integrasi keislaman tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.